Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alkindis Effect. Ketika Anda dicurigai mengalami penyumbatan pada pembuluh darah jantung, dokter akan menyarankan untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan utamanya yaitu dengan pemeriksaan kateterisasi jantung. Perlu Anda ketahui bahwa pemeriksaan kateterisasi jantung memiliki beberapa kelemahan dan resiko, seperti robeknya pembuluh darah atau diseksi arteri, kerusakan fungsi ginjal akibat suntikan zat kontras, tidak dapat melihat kondisi jantung secara menyeluruh karena yang dapat dievaluasi hanya pembuluh darah utama saja. Jantung memiliki 4 pembuluh darah utama, yaitu right coronary artery, left main, left anterior descending, dan left circumflex. Pemeriksaan kateterisasi jantung hanya mampu mengevaluasi 4 arteri koroner tersebut, serta cabang arteri yang berukuran besar saja atau makrovaskular. Sedangkan kondisi serabut-serabut arteri koroner yang berukuran kecil dan halus atau mikrovaskular tidak terlihat. Lalu, bagaimana cara untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah kecil atau mikrovaskular jantung? Ada 2 pemeriksaan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan myocardial perfusion dan ekokardiografi. Myocardial perfusion berfungsi untuk melihat aliran darah atau pembuluh darah kecil yang ada pada jantung. Jika hasilnya terang seperti ini, bisa disimpulkan bahwa seluruh sel-sel jantung menerima aliran darah dengan normal. Aliran darah dapat berasal dari pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Namun, bila hasilnya gelap seperti ini, menandakan adanya area jantung yang mengalami kematian atau infark akibat penyumbatan pada arteri koroner. Penyumbatan bisa terjadi pada pembuluh darah besar maupun pembuluh darah kecil. Pemeriksaan myocardial perfusion memiliki efek samping yang sama dengan pemeriksaan kateterisasi jantung, yaitu dapat mengakibatkan kerusakan fungsi ginjal akibat pemberian zat kontras. Namun, bila dibandingkan dengan kateterisasi, myocardial perfusion memiliki keunggulan karena dapat melihat kondisi aliran darah jantung secara menyeluruh. Sedangkan pemeriksaan ekokardiografi merupakan pemeriksaan jantung yang paling aman, tanpa efek samping, dan memiliki banyak keunggulan seperti mampu mengevaluasi gerakan dinding otot jantung atau regional wall motion, kondisi 4 katup jantung, nilai pompa jantung, mampu memprediksi pembuluh darah jantung yang mengalami gangguan yang dilihat dari pemeriksaan regional wall motion abnormality. Ketika jantung mampu berkontraksi dengan normal, menunjukkan bahwa sel-sel jantung mendapatkan suplai darah dan oksigen yang cukup, di mana aliran darah tersebut bisa berasal dari pembuluh darah besar atau makrovaskular maupun pembuluh darah kecil atau mikrovaskular jantung. Lihat kasus berikut. Pasien ini membawa hasil pemeriksaan kateterisasi jantung, dan ternyata terdapat sumbatan total atau 100% di lebih dari 1 titik arteri koroner jantung. Apa yang dapat Anda bayangkan? Pasien tidak selamat atau jantung pasien berhenti berdetak? Ternyata kondisi pasien masih dalam keadaan yang stabil karena terdapat bridging kolateral atau sumber darah alternatif yang terbentuk secara alami saat terjadinya kekurangan oksigen atau hipoksia. Lihat hasilnya di bawah ini. Meskipun terdapat penyumbatan hingga 100% pada pembuluh darah utama, selama sel jantungnya masih bergerak karena mendapatkan aliran darah dari pembuluh darah kecil atau mikrovaskular akibat pembentukan kolateral, maka penyumbatan 100% tersebut dapat diabaikan dan Anda tidak perlu menjalani operasi bypass. Gunakan program Cardiac Safe untuk mencapai kemampuan angiogenesis atau kolateral secara maksimal, bukan hanya dengan terapi Enhanced External Counter Pulsation atau EECP. Karena terapi EECP tanpa program Cardiac Safe justru memiliki banyak resiko. Selain itu, tidak semua pasien aman menjalani terapi EECP karena ada beberapa kondisi yang termasuk kontraindikasi untuk menerima terapi ini, yaitu kurang dari 1 bulan kateterisasi,
atrial fibrilasi, aritmia, pengguna alat pacu jantung atau pacemaker, aneurisma aorta abdominal, gangguan katup aorta, seluruh gangguan katup dengan stadium moderate to severe, congenital heart disease seperti VSD, ASD, TF, PDA, TGA. Berikut bukti pengobatan dengan program Cardiac Safe. Pasien datang dengan keluhan mudah lelah saat beraktivitas ringan, nafas tersengal-sengal, dan kaki bengkak. Gejala yang dialami pasien merupakan gejala khas yang dialami oleh pasien gagal jantung atau chronic heart failure. Kami pun melakukan pemeriksaan ekokardiografi untuk mengevaluasi kondisi jantung pasien. Ternyata pada hasil regional wall motion abnormality pada bagian apikal atau bagian bawah jantung tidak didapati adanya pergerakan atau disebut dengan global akinetik. Hal ini menandakan bahwa dinding otot jantung bagian anterior, lateral, inferior, dan septal mengalami kematian akibat penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah right coronary artery, left anterior descending, dan left circumflex. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pemeriksaan ekokardiografi dapat memprediksi pembuluh darah mana yang mengalami penyumbatan tanpa harus melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Kami pun memberikan tata laksana berupa program Cardiac Safe. Berikut 6 fungsi dari program Cardiac Safe dalam menangani penyakit jantung koroner. Menghancurkan trombus dan mendegradasi soft plaque yang ada di pembuluh darah dengan kandungan zat aktif yang mampu meningkatkan aktivasi monosit dalam proses mencerna lemak yang menjadi penyebab penyumbatan. Mengaktifasi CXCL12 dan VEGF sebagai agen angiogenesis yang berfungsi untuk menumbuhkan pembuluh darah kolateral atau dikenal sebagai bypass alami. Meningkatkan daya angkut oksigen pada setiap sel darah merah untuk meminimalisir kematian sel otot jantung terhadap keadaan hipoksia miokardium yang terjadi akibat penyumbatan di pembuluh darah arteri koroner. Mencegah pembentukan sel foam atau penyumbatan baru di pembuluh darah jantung dengan cara melindungi LDL dari oksidasi radikal bebas, serta memperbaiki elastisitas pembuluh darah jantung. Bahan baku regenerasi sel jantung yang telah mengalami kematian akibat serangan jantung, sehingga meningkatkan ejection fraksional dan fungsi jantung dapat kembali normal. Meningkatkan metabolisme kolesterol sehingga membantu menurunkan kadar kolesterol total, trigliserid, LDL, dan menaikkan HDL. Setelah kami mendapati keluhan pasien berkurang dibandingkan dengan kedatangan awal, kami pun melakukan pemeriksaan ekokardiografi ulang untuk mengevaluasi keberhasilan program Cardiac Safe yang sudah dijalani oleh pasien. Hasil ekokardiografi menunjukkan bahwa bagian apikal jantung atau bagian bawah jantung pasien telah kembali bergerak dengan normal atau disebut global normokinetik. Hasil tersebut menandakan bahwa sel-sel otot jantung pada bagian anterior, lateral, inferior, dan septal telah kembali bergerak akibat perbaikan aliran darah pada pembuluh darah right coronary artery, left anterior descending, dan left circumflex yang membawa nutrisi dan oksigen. Hasil yang menakjubkan bukan? Raih kemampuan terbaik jantung Anda dengan program Cardiac Safe. Terima kasih telah menonton channel Alkindis Effect. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke orang-orang yang Anda sayangi, termasuk keluarga atau kerabat Anda yang disarankan untuk menjalani operasi bypass. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor kami yang sudah tertera ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.